Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita beribadah di dalam ibadah keluarga di saat ini. Namun sebelumnya mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-24 hingga yang ke-28. Bukalah kitab suci saudara dan mari kita satukan hati di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami hendak menghadap kehadirat tatah-Mu yang kudus ya Tuhan. Sekalipun kami beribadah dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam setiap rumah kami, sehingga kami mampu melaksanakan ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan firman-Mu mampu kami mengerti dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami lepas pribadi. Kami sambut firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-37, ayatnya ke-24 sampai ayatnya ke-28. Firman Tuhan berkata, "Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan menjadi satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu, cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud akan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat Allah mereka dan mereka akan menjadi tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya." Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah bagi kita sekalian yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan, diperhadapkan dengan sebuah cermin yang menggambarkan diri kita sendiri, dan yang kedua adalah kita diperhadapkan dengan sebuah lukisan yang dilukiskan oleh seorang pelukis terkenal, mana yang lebih mudah untuk kita mengatakan sebuah pujian kepada cermin dengan gambaran diri kita sendiri, atau kepada lukisan yang dilukis oleh seorang pelukis terkenal? Tentunya sebagian orang akan lebih berpendapat yang sama, akan lebih mudah mengatakan pujian bagi lukisan yang dilukiskan oleh seorang pelukis terkenal daripada memuji diri sendiri. Mengapa demikian? Karena sebagian orang berpikir bahwa sebuah lukisan yang dilukiskan oleh seorang pelukis terkenal akan memiliki nilai yang begitu mahal dan dilihat dari sudut pandang manusia. Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sadarkah kita ada yang lebih indah dan yang lebih penting dan lebih berharga daripada sebuah lukisan, yaitu diri kita sendiri. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada gambaran Allah, ada imago Dei Allah yang menggambarkan kasih dari Yesus itu sendiri. Itulah yang membuat setiap manusia berharga di mata Allah. Akan tetapi sayangnya Bapak Ibu, sebagian orang berpikir bahwa landasan ini tidaklah benar karena kita mengalami sebuah yang namanya kejatuhan. Kejatuhan adalah sebuah kondisi yang tidak nyaman bagi siapapun yang mengalaminya, dan siapapun tidak ada yang pernah mau berada di posisi jatuh. Akan tetapi saat jatuhlah yang membuat kita seharusnya tetap memiliki pengharapan, pertolongan, pemulihan, dan pembaharuan dari Allah itu sendiri. Situasi demikianlah yang sedang dialami oleh Israel Selatan atau Yehuda ketika mereka mengalami pembuangan di Babelonia. Masih di pembacaan yang sama di hari Minggu kemarin, kita telah melihat di kitab Yehezkiel ini, kita telah menyaksikan bahwa bangsa Israel mengalami kejatuhan yang begitu hebat. Tetapi malam hari ini kita akan melihat bagaimana Allah melakukan pemulihan dan pembaharuan bagi kehidupan bangsa Israel dan bagaimana prosesnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita perhatikan
di ayatnya yang ke-15 sampai yang 23. Kita flashback sedikit. Di sana tergambarkan bahwa Yehezkiel dipakai oleh Allah untuk menyampaikan sebuah janji pemulihan dan pembaharuan atas umat Israel, termasuk dari spiritualitas umat Israel itu sendiri. Hal tersebut dimulai dari awalnya rencana Tuhan yang akan menjemput umat Israel dari pembuangan dan membawa mereka kembali kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Bapak Ibu bisa lihat di ayatnya yang ke-21. Dan kemudian Tuhan sendirilah yang mengulurkan tangannya ketika umatnya mengalami kejatuhan. Kita lihat di ayatnya yang ke-24. Perhatikan di ayat ini, dengan tegas Allah mengatakan akan diberikannya sebuah pembaharuan dan pemulihan atas umatnya, bangsa Israel, tidak hanya dari segi materi maupun spiritualitas umat Israel itu, tetapi juga Allah melakukan pembaharuan pada sistem pemerintahannya. Jika kita perhatikan bahwa di sana dikatakan hambaku Daud akan menjadi rajanya. Tetapi jangan salah kita tafsirkan. Daud pada masa ini ketika Yehezkiel menyampaikan nubuatan Allah, Daud sudah tidak lagi ada di dunia. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh raja di sini ialah Yesus itu sendiri dari keturunan Daud yang akan memerintah dari atas kerajaan atas bangsa Israel, yang dimana dua kerajaan yang sebelumnya terpecah kemudian bersatu menjadi satu bagian. Yang dimana pertama adalah kerajaan utara, yakni Israel yang dikalahkan oleh Asyur, dan yang kedua adalah kerajaan selatan, yaitu Yehuda yang dikalahkan oleh Babelonia, akan dipersatukan oleh Allah menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan pemimpinnya ialah Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat di ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Menarik di sini untuk kita perhatikan bahwa di sini Allah tidak hanya memulihkan maupun melakukan pembaharuan, tetapi Allah juga melimpahkan berkat-Nya yang begitu luar biasa atas seluruh generasi umat Israel. Mulai dari anak-anak, orang tua, cucu, cicit, bahkan berlaku sampai hari ini kepada kita umat Israel yang baru. Dan di ayat yang ke-27 menarik juga, berulang kali Allah mengatakan dengan bahasa umatku kepada bangsa Israel. Artinya Allah betul-betul sudah menjemput kita kembali ke dalam dekapan tangannya. Dan di ayat yang ke-28 yang terakhir, yang menjadi tujuan akhir dari semua janji pemulihan dan pembaruan Allah ini ialah hanya satu. Allah menginginkan seluruh bangsa, baik di bangsa Israel maupun bangsa yang ada di masa kini, mengakui bahwa hanya Tuhan Allah Israel sajalah yang menjadi satu-satunya Allah di dalam kehidupan kita. Dan janji Allah masih terus berlanjut dan berlaku kepada kita sebagai bangsa Israel yang baru. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian, dan kemudian ada satu poin yang dapat kita tarik menjadi aplikasi kita bersama. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, poinnya hanya satu, yaitu bersyukur. Bersyukur adalah salah satu cara setiap manusia mengucapkan terima kasih atas pemulihan dan pembaharuan yang telah Allah berikan kepada umatnya. Bersyukur juga adalah salah satu cara bagaimana manusia menghargai setiap anugerah yang Allah limpahkan kepada kehidupan kita. Dan dengan bersyukur juga kita mendapatkan energi positif dibandingkan rasa kecewa yang ditawarkan oleh dunia. Dan seharusnya dari bersyukur inilah baik kita mendapatkan kehidupan yang berlimpah berkat maupun sekalipun kita mendapatkan kehidupan terpuruk sekalipun, kita harus senantiasa bersyukur. Sebab seharusnya manusia tidak lagi melakukan yang namanya mengeluh kepada Allah, tapi bersyukurlah senantiasa apapun yang terjadi dalam kehidupanmu hanya kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama, bangkit dan ajak semua anggota keluarga kita untuk mengatakan, terima kasih untuk diriku, aku menyayangi diriku. Karena kata-kata inilah yang menjadi salah satu cara manusia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan ketahuilah, orang yang mampu bersyukur senantiasa adalah orang-orang yang baik, dan orang-orang yang baik akan selalu memberikan pemulihan maupun energi positif untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya.
Rayakan hidupmu dengan selalu bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa berhikmat dengan senantiasa menjaga kesehatanmu di tengah merabaknya dalam pergumulan melawan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita maupun keluarga kita di rumah kita masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.